Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sedikit menegaskan apa yang disampaikan oleh takmir tadi, dikala pandemi seperti ini kita harus betul-betul memiliki ilmu tentang bagaimana menghadapi pandemi seperti ini. Yang pertama, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Rasul dalam hadis yang banyak sekali, Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Rasul mengatakan di antaranya usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abrun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia dari budak Ethiopia. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasul bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah. Wajib bagi setiap muslim muslimah, setiap orang untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang dia benci, kecuali kalau diperintah untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh didengar dan ditaati. Maka salah satu yang wajib kita taati masalah prokes, protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi seperti ini, apalagi saat ini lagi mengganas lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga kita dari virus corona ini. Dan semoga Allah segera mengentaskan musibah ini dari kita semuanya. Kewajiban kita, sekali lagi, ini akidah kita. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Pakai masker, maksiat tidak? Hah? Kalau ada yang mengatakan maksiat, lalu dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini adalah sesuatu yang mubah secara asal. Tapi kata para ulama, ketika ada perintah dari pemimpin, bisa berubah menjadi wajib. Dan kita jiwai ketika memakai masker seperti ini
untuk mentaati Allah dan Rasul. Insya Allah dapat pahala kita pakai masker seperti ini. Kalau niat kita melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Untuk melaksanakan perintah Rasul, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Bukan sesuatu yang begitu saja. Harus kita jiwai, kita yakini. Dan insya Allah juga kita dapat keutamaan dari sisi kesehatannya, ya. Dan juga jangan terprovokasi, tertipu dengan orang-orang yang mengatakan tidak ada corona, ini konspirasi. Ini seluruh dunia mengakui, dari semua pakar-pakar kesehatan dan juga kedokteran. Kok masih ada orang yang mengatakan ini tidak ada, ini konspirasi dan sebagainya? Sungguh benar ucapan para ulama, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh bagi kejahilannya sendiri. Karena kebodohannya mengatakan ini semuanya tidak ada. Akhirnya tidak mau taat dengan protokol kesehatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sekali lagi, kita harus punya al-ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Sekali lagi, ini sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wallahu taala alam. Ya, kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 449 Hijriah. Kita masih dalam pembahasan tentang sifat an-nuzul. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ahlu sunnah wal jamaah, para ulama salaf sepakat menetapkan semua sifat Allah. Di antaranya sifat Allah turun ke langit dunia tanpa diserupakan dengan turunnya makhluk, tanpa dibayangkan, dibagaimanakan, tanpa ditakwil, diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, membawakan banyak riwayat tentang hadis ini, dan sekali lagi hadisnya mutawatir dan disahihkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ada dalam kitab Salatul Lail, dalam Sahih Bukhari dalam kitab At-Tahajjud. Kemudian Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i menambahkan lagi riwayat-riwayat yang lain. Wa min tariqi Ayyub, halaman 214. Wa min tariqi Ayyub an Abi Zubair an Jabir alladzi kharrajahu Al-Hasan bin Sufyan fi musnadihi. Ini disebutkan periwayatannya, kita lompati lagi. Wa min tariqi Hisham ad-Distiwai an Abi Zubair an Jabir anna Rasulullah sallallahu qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, inna asyiyata arafa yanzilullahu fihi ila sama'i dunya. Kalau riwayat-riwayat yang sudah kita baca kemarin berkaitan dengan Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Riwayat ini mengatakan sesungguhnya petang hari di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, Allah turun ke langit dunia. Ini pembahasannya, Allah turun ke langit dunia di waktu petang hari di kala hari Arafah, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama, dan Allah membanggakan jamaah haji itu kepada para malaikat yang ada di atas langit. Wa yaqul,
seraya Allah berfirman, "Unduru ila ibadi syu'san ghubran dhahina." Allah berkata kepada para malaikat seraya membanggakan para jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada yang belum haji untuk berangkat haji, dan untuk kita juga bisa berhaji lagi. Nah, kata Allah kepada para malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku, yaitu yang dimaksud jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka ini compang-camping pakaiannya, berdebu. Mereka ini sudah luar biasa lelah capeknya berjuang untuk melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu Al-Hajj. Ja'u min kulli fajjin amik. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Yarjuna rahmati. Kata Allah, mereka mengharapkan rahmatku. Walam yarau azabi. Dan mereka tidak pernah melihat azabku. Falam yura yauma aktsar itqan minan nar min yaumi Arafah. Dan tidak ada suatu hari yang Allah lebih banyak memerdekakan manusia dari api neraka daripada hari Arafah. Sudah kita pernah sampaikan hadis tentang turunnya Allah di hari Arafah, ini sahih, dan sudah kita sampaikan juga, kita juga pernah bertanya kepada Syekh Ali Abu Haniyah hafidhallahu taala, ulama di Palestina, murid dari Syekh Ali bin Hasan. Beliau mengatakan hadis-hadis tentang ini semuanya, atau hadis tentang ini sahih. Demikian pula hadis tentang turunnya Allah di malam nisfu Sya'ban juga sahih. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, inti hadis ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ahlu sunnah wal jamaah, ulama salaf menetapkan sifat an-nuzul, Allah turun ke langit dunia. Ini salah satu konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal atau enggak masuk akal, wajib kita tundukkan akal kita kepada hadis Rasulullah SAW. Seperti dalam riwayat yang sudah kita baca, ada seorang ulama salaf yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ketika ditanya bagaimana Allah turun ke langit dunia, kata beliau, kalau engkau mendengar sabda Rasul, fakhda' lahu, tunduk langsung kepadanya. Jangan banyak apa? Komentar, jangan banyak protes, jangan apa? Menentang. Sudah, sami'na wa shaddaqna. Kalau ada kabar berita dari Rasul, dengar dan benarkan. Ini sikap para salafus saleh. Ini sikap para sahabat Rasulullah SAW dahulu. Tidak pernah mereka ngeyel, tidak pernah mereka mendebat, tidak pernah mereka mengatakan, wah yang turun itu bukan Allah namun rahmatnya, perintahnya, malaikat. Tidak ada. Mereka langsung sami'na wa shaddaqna. Seperti dalam riwayat-riwayat yang kita baca ini, nggak ada mereka menentang, nggak ada mereka mentakwil atau mendebat, langsung sami'na wa shaddaqna. Ya. Ini yang pertama, ijma' ahli sunnah wal jamaah sejak zaman para sahabat, tabi'in, bahkan 4 imam mazhab sepakat menetapkan turunnya Allah ke langit dunia, entah sepertiga malam terakhir. Demikian juga tentang masalah di hari Arafah. Ya. Dan sudah kita sering sampaikan dan berulang kali kita sampaikan, dan nanti kita sudah sampaikan, kaidah ahli sunnah menetapkan semua sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih tanpa diserupakan dengan turunnya makhluk. Dan sungguh dusta kalau ada yang menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mentasbih, menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ada dongeng dusta fiktif dibawakan oleh seorang rahala pengembara yang bernama Ibnu Battuta. Dia mengatakan, aku pernah datang di bulan
Ramadan, ya disebutkan tanggal 9 atau tanggal berapa, di Damaskus. Kemudian aku duduk di majelisnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah waktu itu turun dari mimbar dengan mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar ini. Kemudian beliau turun. Cerita ini banyak beredar, ya terutama juga di negeri kita. Kata para ulama, ini cerita dusta. Yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau punya banyak kitab-kitab akidah seperti ini. Ada akidah al-wasitiyah, kitab akidah hamawiyah, kitab akidah tatmuriyah. Fokus terhadap ya, diantaranya tauhid asma wa sifat. Tidak ada beliau menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak ada beliau mengatakan turunnya Allah sama dengan turunnya aku. Tidak ada sama sekali. Bahkan di awal-awal kitab akidah wasitiyah, ya, beliau mengatakan amma ba'du fahada i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah wa huwal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal qadari khairi wa syarrihi. Beliau mengatakan amma ba'du, inilah akidah firqah najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah yang ditolong oleh Allah sampai hari kiamat, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah? Rukun iman yang 6, iman kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian beliau mengatakan wa minal imani billah al imanu bima wasafa bi nafsahu wa bima wasafa bi Rasulullah SAW min ghairi tamtsilin wala takyifin wala tahrifin wala ta'til. Dan kata beliau, di antara iman kepada Allah, mengimani semua sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan yang disifatkan oleh Rasulullah SAW tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Jelas beliau mengatakan tanpa ditamsil, tanpa ditakyif dibagaimanakan, tanpa diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Ya, itu dari sisi kitab-kitab beliau menentang cerita dusta tadi. Ya. Yang kedua dari segi tarikh sejarahnya, penanggalannya. Kata para ulama tadi, Ibnu Battah masuk ke Damaskus bulan Ramadan. Sedangkan dalam sejarah dikatakan, seperti yang sudah kita sampaikan dalam biografi Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau dipenjara gara-gara hasutan ahli bidah. Ya, pada waktu itu beliau dipenjara bulan Sya'ban. Dulu mana Sya'ban atau Ramadan? Di tahun yang sama. Nah, bulan apa? Sya'ban dulu. Beliau sudah dipenjara, baru Ibnu Battah masuk ke Damaskus. Dan beliau tidak keluar dari penjara itu sampai beliau meninggal dunia tahun 728 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dari sisi penanggalan sudah tidak benar. Kemudian juga kata para ulama, belum pernah beliau itu ceramah di atas mimbar Masjid Jami' Damaskus. Ya. Sekali lagi, itulah ahlul bidah, orang-orang yang hasad, iri dan dengki, terkadang membuat tuduhan-tuduhan dusta kepada lawannya. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat Allah apa adanya, tanpa diserupakan dengan makhluk. Dan sudah kita sampaikan, sekedar menetapkan itu bukan menyerupakan. Ya. Contoh dalam segi bahasa saja. Kalau ana mengatakan tadi ana melihat wajah kucing, apakah berarti ana menyamakan wajah antum dengan wajah kucing? Hah? Kalau ada yang ngamuk, jangan ngomong gitu, Ustaz. Itu nanti sama dengan wajah ana. Ya, siapa yang menyamakan dengan antum? Ya, ini gagal paham sendiri. Ini antara makhluk, antara wajah dengan wajah nggak sama, ya. Yang di KBS dengan yang di tengah-tengah, ya, kampung misalnya tidak sama. Apalagi antara khaliq dengan makhluk, lebih utama lagi tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya sudah sering kita sampaikan, kalau melewati ayat-ayat tentang sifat Allah langsung ingat laisa kamitslihi syai'un.
tetapkan Allah punya sifat, namun tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Jadi itu pelajaran dari hadis yang pertama ini tentang wajibnya menetapkan sifat an-nuzul, Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan kemuliaannya, tidak sama dengan turunnya makhluk, dan tidak boleh kita membagaimanakan, membayang-bayangkan. Akal kita nggak akan sampai kepada hal tersebut. Ya, sudah kita sampaikan, kata para ulama, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita yang pertama melihat zat sesuatu itu. Apa ada yang melihat zat Allah di dunia ini? Ada enggak? Tidak ada. Dan tidak akan mungkin ada yang melihat Allah di dunia ini dalam keadaan terjaga. Jangankan manusia biasa, Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj, ketika ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Nurun anna arah." Ada cahaya yang menghalangiku melihatnya. Karena kata Rasul dalam hadis yang sahih, hijabu an-nur. Hijabnya Allah itu cahaya. Lau kasyafahu lah taraka subhatu wajhihi man taha ilai basaruhu. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, hijabnya Allah itu cahaya. Kalau Allah menyingkapnya, akan terbakar semua yang dilihat oleh cahaya wajahnya. Bahkan sudah antum ketahui bersama kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berdialog dengan Allah di Bukit Tur. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani. Ingatlah ketika Nabi Musa mendatangi Allah, ketika sudah di waktunya Allah berbicara dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihat kepadamu." Apa kata Allah? "Lantarani." Engkau Nabi Musa tidak akan mungkin bisa melihatku, yaitu di dunia ini. "Walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Namun cobalah engkau lihat ke gunung itu. Kalau dia bisa bertahan melihatku, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung itu, hancur gunung itu. Gunung yang sekokoh itu hancur ketika melihat Allah, apalagi manusia. Maka dusta kalau ada yang mengatakan, aku pernah kasyaf, ya, melihat Allah dengan ilmu apa? Kasyaf. Ya, ada orang-orang yang mengaku punya ilmu kasyaf, penyingkapan. Dan anak pernah dengar sendiri dari orang-orang itu. Dia mengatakan, tadi malam saya istilahnya semedi dengan guru saya di tempat yang gelap gulita. Kemudian satu persatu langit terbuka. Nggak tahu langit rumahnya atau langit apa itu. Ya, tapi dia mengatakan demikian. Satu persatu langit terbuka sampai melihat kepada naudzubillah min dzalik. Apakah dia lebih baik daripada Rasul, lebih baik daripada Nabi Musa alaihissalam? Makanya dalam syarah atau syarhus sunnah karangan Imam Barbahari, beliau mengatakan, man za'ama annahu ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab syarhus sunnah, barang siapa yang mengklaim ada seseorang atau dirinya bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, dia kafir. Karena apa? Merasa lebih baik daripada Rasul, daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa minta kepada Allah, tidak Allah penuhi. Karena apa? Tidak sanggup manusia di dunia melihat kepada Allah. Tapi di akhirat Allah berikan kekuatan kepada manusia. Insya Allah akan ada pembahasan tersendiri di sini. Nah, kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang kedua tadi tentang masalah membagaimanakan sesuatu itu akan bisa dilakukan kalau melihat sesuatu yang semisal dengannya. Melihat yang semisal dengan sesuatu itu. Apakah ada yang semisal dengan Allah? Tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samiyya. Maka tidak mungkin kita bisa membayangkan
sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di awal kitab Ar-Risalah atau bahkan di muqaddimah kitab Ar-Risalah, beliau mengatakan wala yablughul wasifuna kunha azamatihi. Tidak mungkin orang yang mensifati Allah sampai kepada hakikat ya sifat Allah tersebut. Ya, akal manusia terbatas. Allah dan Rasul hanya menyampaikan kepada kita sifat ini dan sifat itu, tapi Allah dan Rasul tidak menjelaskan bagaimananya. Kita berhenti kemana nas Al-Quran itu berhenti. Kemudian kata para ulama, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau ada kabar berita yang menjelaskan tentang bagaimananya sesuatu itu. Dan sudah kita sampaikan barusan, Allah dan Rasul hanya menjelaskan Allah punya sifat ini, punya sifat itu, tapi Allah dan Rasul tidak mengabarkan kepada kita bagaimananya. Cukup kita menetapkan apa adanya. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya dari hadis ini yaitu berkaitan dengan keutamaan hari Arafah. Insya Allah tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan hari-hari yang mulia di atas muka bumi ini, ya. Yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini juga pelajaran fikihnya juga. Rasul mengatakan ma min ayyamin al amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyamil asyr. Tidak ada hari yang amal soleh lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari pertama di bulan-bulan di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan kata para ulama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih mulia dibandingkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dari sisi siang harinya, ya. Ini untuk menjamakkan nas-nas yang ada, ya. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu kemuliaannya dilihat dari sisi malamnya, karena di situ ada apa? Malam Lailatul Qadar. Tapi 10 awal di bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada 10 hari di awal di akhir Ramadan dilihat dari sisi apa? Siang harinya. Karena di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah terkumpul banyak amal ibadah yang tidak ada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ibadah haji tidak ada di bulan suci apa? Ramadan. Dan itu rukun Islam, ya, yang kelima. Kemudian di situ ada ritual-ritual haji. Di antaranya apa? Wukuf di Arafah. Yang mana salah satu waktu doa yang mustajab, tempat yang mustajab itu adalah di Arafah ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Jadi keutamaan Arafah itu ketika jamaah haji sedang wukuf, ya. Itu tempatnya mustajab untuk doa, waktunya juga apa? Mustajab untuk doa, ya. Kalau antum sekarang datang ke Arafah doa dengan keyakinan ini tempat yang mulia, mustajab doa, itu keliru. Mustajabnya ketika apa? Iya, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Rasul bersabda, "Khairud du'a yaumi Arafah." Sebaik-baik doa di hari Arafah, yaitu ketika jamaah haji sedang wukuf. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi, la ilaha illallah, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ini keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, di antaranya tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Dan kalau kita kembali kepada sejarah Rasul dulu, ada kejadian yang istimewa. Bahkan kata Ibnu Katsir, nikmat yang paling mulia yang Allah berikan kepada umat Islam. Siapa yang tahu? Al-Maidah ayat ketiga. Ahsanta, barakallahu fiik. Yaitu tentang
disempurnakannya agama Allah. Kalau nggak salah dalam Sahih Bukhari atau Muslim, ada orang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang Yahudi mengatakan, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum. Kalian wahai orang-orang beriman membaca di dalam Al-Quran kitab kalian sebuah ayat, lau nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadna dzalikal yaum aidan. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan menjadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami sudah tahu ayat tersebut dan kapan diturunkan dan di mana diturunkan. Kemudian kata Umar bin Khattab, yaitu di hari Jumat asyiyata Arafah. Ayat itu yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ayat ini kata Umar bin Khattab diturunkan petang hari di hari Arafah, tepatnya waktu itu hari Jumat. Ini salah satu keutamaan tanggal 9 Dzulhijjah, Allah sempurnakan agama ini. Dengan turunnya ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadhil ummah. Ini adalah nikmat Allah terbesar bagi umat Islam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Yang dengannya Allah sempurnakan agama ini. Maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin yang pertama meyakini Islam sudah sempurna. Sudah dijelaskan semuanya oleh Allah dan Rasul, dari A sampai Z, dari A sampai Ya, sudah jelas, komplit, sempurna. Masalah akidah lengkap sudah dalam Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Masalah ibadah, sholat, zikir dan seterusnya sudah lengkap panduannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ngapain kok minta apa? Ditambah-tambahi ataupun menambah-nambahi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini keyakinan seorang Muslim sejati, meyakini agama Islam sudah sempurna, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah ketika haji wada perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih banyak lagi keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dan itu juga termasuk Ashhurul Hurum, ya, 4 bulan yang Allah muliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan apa? Rajab, ya. Nah. Kemudian juga di sini sama dengan pembahasan sebelumnya, ada anjuran memperbanyak doa, yaitu bagi sekali lagi yang wukuf di Arafah. Rasul mengatakan khairud doa yaumi Arafah. Salah satunya kata para ulama, karena Allah turun ke langit dunia, sama dengan seperti malam terakhir Allah turun ke langit dunia, kemudian menyeru manusia untuk banyak berdoa kepadanya, mohon ampun kepadanya. Ya, ini waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalam hari ini juga seperti yang sebelumnya ada penetapan sifat al-kalam bagi Allah. Allah berbicara. Dalam hadis wa yakul, Allah berkata, berfirman kepada para malaikatnya, undur ila ibadi syu'san hubran dohin. Lihatlah kepada hamba-hambaku yang compang-camping, ya, karena memang kalau yang pernah mengalami haji luar biasa, mulai tanggal 8 Dzulhijjah sudah pakai kain ihram berangkat ke Mina, ya. Sudah, ya kan, nggak mandi sudah di Mina, ya, fokus ibadah sebagainya, apalagi yang mungkin istilahnya haji perjuangan, ya, nggak pakai tenda, nggak pakai ya, tidur pinggir jalan. Kadang kalau tidur kena hujan, debu, ya. Artinya juga mandi boleh saja, cuma banyak yang nggak mandi karena apa? Fokus ibadah, ya. Bajunya, kain ihramnya cuma satu compang-camping, banyak debu, kotor, ya. Di situ ada istilahnya isyarat orang itu betul-betul butuh kepada
Allah. Ya, jadi intinya salah satu adab doa jangan dicompang-campingkan, jangan. Cuma apa? Ini isyarat bagaimana orang-orang itu betul-betul khusyuk ketika ibadah. Nah, taib. Sekali lagi, inti dibawakannya hadis ini oleh Imam As-Sabuni untuk menetapkan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya. Lanjut lagi riwayat yang berikutnya, warawa Hisham ad-Dustiwai an Yahya bin Abi Katsir an Hilal ibni Abi Maimunah an Atha bin Yasar an Rifa al-Juhani haddatsahu anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, idza madha thulutsu al-laili aw syatul lail aw thulutsa yanzilullahu ila sama'id dunya. Apabila telah lewat sepertiga malam pertama atau pertengahan malam atau 2/3 malam, Allah turun ke langit dunia. Fayaqul, seraya berfirman, la as'alu an ibadi ghairi, aku tidak bertanya tentang hamba-hambaku selain kepada diriku. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Man yad'uni fa'astajibala, barang siapa berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yas'aluni u'tiyah, barang siapa mohon kepadaku, aku akan beri. Hatta yanfajira as-subhu, sampai datangnya waktu subuh. Ya, sini sudah kita bahas sama intinya menetapkan, wajib menetapkan sifat Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Dan juga di situ ada anjuran, kata Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, anjuran memperbanyak doa ketika turunnya Allah ke langit dunia tersebut. Dan juga dalam hadis ini ada bantahan bagi yang mau takwil turunnya Allah dengan turunnya perintahnya, turunnya rahmatnya, turunnya malaikatnya. Karena jelas-jelas redaksi hadisnya mengatakan fayakul, dan dia berkata. Yang berkata itu perintahnya, rahmatnya atau malaikat Allah? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian redaksinya mengatakan siapa yang mohon ampun kepadaku. Kata-kata aku di situ malaikat atau rahmat Allah? Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengampuni adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan rahmatnya. Ya, ini sekali lagi bantahan bagi yang mentakwilkan turunnya Allah dengan turunnya rahmatnya, turunnya perintahnya, turunnya malaikatnya. Dan sudah kita sampaikan, kalau dikatakan yang turun ada rahmat Allah, masa turunnya rahmat Allah itu hanya sampai di batas apa? Langit dunia. Kalau rahmat Allah hanya turun sepertiga malam terakhir, dan itu pun di langit dunia, kita semuanya apa? Binasa, mati. Kita semuanya butuh rahmat Allah setiap detiknya. Ya. Tanpa rahmat Allah binasa kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita di dunia wal akhirah. Demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Entah perintah terutama al-kauni, ini bukan hanya sampai ke langit dunia. Ya. Demikian pula malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi takwil yang batil, yang tidak pernah dikatakan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun para salafus saleh. Kemudian batas waktu doa yang mustajab tadi sampai datangnya waktu subuh. Dan sudah kita sampaikan, di antara ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan lagi riwayat berikutnya, akhbarana Abu Muhammad al-Makhladi qala anba'ana Abdul Abbas as-Sarraj atau as-Siraj qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Ubaidullah bin Musa an Israil an Abi Ishaq an Abi Muslim al-Aghar qala ashhadu ala Abi Sa'id wa Abi Hurairah annahuma syahida ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana asyhad alaihima annahuma sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini diriwayatkan dari dua sahabat Rasul, Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, atau Rasul SAW bersabda, innallaha yumhil, Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu
hatta idza dzahaba sulusu al-laili al-awwal habata ila samai dunya. Ketika sudah lewat sepertiga malam pertama, Allah turun ke langit dunia. Fayaqul, seraya berfirman, hal min mudnibin, hal min mustaghfirin, hal min sa'ilin, hal min da'in hatta tatlu'a asyams. Kata Allah, apakah ada orang-orang yang berbuat dosa? Apakah ada yang mohon ampun? Adakah yang memohon? Adakah yang berdoa sampai terbitnya matahari? Ya. Namun yang banyak riwayatnya tadi yaitu sampai datangnya waktu fajar atau waktu subuh. Ya, intinya sama, turunnya Allah ke langit dunia wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah yang telah mengucapkan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini dibawakan oleh Imam As-Sabuni untuk menguatkan akidah kita. Inilah hadis dari Rasulullah SAW yang wajib untuk kita apa? Meyakininya. Kalau sudah banyak riwayat-riwayat seperti ini, tapi toh masih menyimpang, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini mirip dengan kasus seperti yang kita sampaikan tadi. Seluruh dunia mengalami bagaimana bahayanya virus corona ini. Pakar-pakar semuanya sudah berbicara. Kok masih percaya dengan provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Nggak ada itu virus corona, itu rekayasa saja, itu konspirasi dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan itu salah satu memang ciri orang-orang yang tadi kita sampaikan. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh bagi yang dia tidak ketahui. Dan itu ada riwayat dari kisah Aisyah dan juga Ummul Mukminin yang lainnya, ketika ada salah satu sahabat Rasul meninggal dunia, kemudian disolatkan di masjid. Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin waktu itu mensolati jenazah tersebut. Manusia mengingkari, kok jenazah disolatkan, jenazah itu di masjid. Kata Ummahatul Mukminin atau salah satu dari mereka, ma asra'an nas an yungkiru ma la ya'lamuna. Alangkah cepatnya manusia itu mengingkari apa yang dia tidak ketahui. Ya, makanya Ahlussunnah wal Jamaah seringkali mengatakan al ilmu qoblal qouli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, sebelum komen harus didasari oleh apa? Ilmu. Belajar dulu. Jangan askom, asal komentar. Jangan asbun, harus apa? Didasari dengan al ilmu. Nah, jadi hadis ini banyak sekali sudah kita sampaikan dari kalangan sahabat yang meriwayatkan. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan 30, kalau Imam Al-Aswain mengatakan ada 23. Kemudian hadis berikutnya, qala akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi qala haddatsana Abu Abbas Ats-Tsaqafi qala haddatsana Al-Hasan bin Sabbah qala haddatsana Syabab bin Suwar an Yunus bin Abi Ishaq an Abi Muslim Al-Aghar qala asyhadu ala Abi Sa'id wa Abi Hurairah annahuma qala Rasul sallallahu. Ini sama dengan tadi hadisnya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasul bersabda, innallaha yumhil, sesungguhnya Allah memberikan tenggang waktu, hatta idza kana thuluthul lail wahabat ila hadis sama, ketika sudah lewat sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia. Tsumma amra bi abwabis sama fafutihat, kemudian diperintahkan langit-langit itu terbuka, faqala hal min sa'ilin fa'utiya, kemudian Allah berfirman, apakah ada yang mohon, aku akan beri. Hal min da'in fa'ujiba, apakah ada yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Hal min mustaghfir fa'aghfirallah, apakah ada yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Hal min muttarin akshifu anhu durrahu, apakah ada orang-orang yang mendapatkan kesulitan sehingga aku mengentaskan musibah itu darinya. Hal min mustaghitsin ughitha, apakah ada yang mohon pertolongan kepadaku, aku akan tolong dia. Fala yazalu dzalik makanuhu hatta yatul al-fajr, ya, dan senantiasa hal tersebut terjadi sampai terbitnya waktu fajar fi kulli lailatin minad dunya, setiap malam, ya. Sekali lagi ini juga membantah orang yang mengatakan kan sepertiga malam terakhir itu berbeda-beda setiap wilayah. Kita bertanya kepada orang tersebut sebagaimana para ulama salaf, apakah Anda meragukan Allah ala kulli syai'in qadir? Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu. Ya, orang-orang yang istilahnya ngeyel dengan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan tadi, itu dalam benaknya ada tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, seolah-olah Allah nggak sanggup untuk turun sepertiga malam terakhir. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan dengan soal jawab. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Nah, wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi dengan soal jawab. Ini ada pertanyaan dengan bahasa Arab. Hal saumu Arafah la budda bimuwafaqati wuqufil hujjat bi Arafah, yang artinya apakah puasa Arafah harus bersamaan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah? Ini ada khilaf di antara para ulama, ya. Dan sudah sering kita sampaikan masalah fikih ijtihadi ini banyak khilaf di antara para ulama, dan itu suatu yang lumrah sejak zaman dahulu kala, ya. Ini dalam masalah fikih ijtihadi yang memang ada pintu ijtihad di situ. Namun dalam masalah akidah tidak ada khilaf di antara para ulama. Maka sering kita sampaikan jangan disamakan perbedaan masalah akidah dengan masalah fikih. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, masalah khilaf akidah harus tegas, jelas. Tapi dalam masalah khilaf ijtihadi, masalah fikih harus ada lapang dada. Jangan perselisihan masalah fikih antara 4 mazhab dibawa kepada perselisihan dalam masalah akidah antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Ini salah, ini keliru, ini zalim, menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Ya, ulama 4 mazhab tidak ada khilaf dalam masalah akidah secara umum, ya, terutama masalah sifat-sifat Allah. Ya, tidak ada khilaf. Tapi dalam masalah fikih, naam, mereka banyak perselisih pendapat. Di antaranya perselisihan antara para ulama masalah puasa Arafah. Seandainya penanggalan kita berbeda dengan Arab Saudi, ya, wukuf itu kan di Arab Saudi, tanggal 9 Dzulhijjah itu misalnya berbeda dengan di Arab Saudi, antara Indonesia dengan Arab Saudi. Nah, kita puasa Arafahnya itu ikut mana? 9 Dzulhijjahnya Indonesia atau 9 Dzulhijjahnya Arab Saudi yang di situ ada wukuf? Nah, wallahualam, kalau anak pribadi lebih condong kepada pendapat insyaallah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan al-ibrah, tolak ukurnya itu tanggal 9 Dzulhijjah. Tolak ukurnya apa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kenapa demikian? Dalam sebagian nas disebutkan tanggal 9, ya. Kemudian ini dari sisi akal, logika, ya. Ahlus sunnah pakai logika kalau tidak bertentangan dengan nas. Antum bisa bayangkan zaman dahulu tidak ada alat komunikasi, gadget atau telepon atau sebagainya. Bisa tahu enggak orang Indonesia kalau di sana sudah wukuf atau akan wukuf? Gimana? Bisa tahu? Enggak mungkin tahu. Tahu puasa Arafah dari mana? Penanggalan. Kalau penanggalan setiap wilayah bisa apa? Menentukannya lewat ru'yatu apa? Al-hilal. Paham? Dari sisi apa? Logika lebih mengena, ya. Kemudian yang kedua, seandainya ada kuruna seperti ini, tidak ada haji sama sekali, seandainya, apakah berarti batal, nggak ada lagi puasa Arafah? Seandainya ya, seandainya Arab Saudi membatalkan nggak ada haji, entah untuk luar negeri atau domestik, nggak ada, karena virus corona luar biasa. Nggak ada wukuf Arafah kan? Apakah berarti tidak ada puasa Arafah di seluruh dunia? Nah, wallahu alam, ini sekali lagi khilaf ijtihadi. Kalau ana lebih condong kepada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, tolak ukurnya tanggal 9 Dzulhijjah di negeri tersebut. Wallahu alam. Ini pertanyaan terakhir. Apakah benar ucapan lebih baik bersahabat dengan ahli maksiat tetapi memiliki manhaj yang benar daripada ahli ibadah tetapi memiliki manhaj yang rusak? Jawaban yang lebih tepat, bersahabat dengan yang ahli taat dan akidahnya lurus, manhajnya lurus. Itu ya, artinya itu yang harus kita kejar, ya. Itu yang pertama. Tapi kalau seandainya ada dua pilihan,
Cuma dua pilihan, antara ahli maksiat tapi akidahnya lurus, manhajnya lurus, atau ahli taat namun ahli bidah. Maka jawabannya kalau kita lihat kepada ucapan salafus saleh, pilih yang ahli maksiat namun akidahnya lurus, manhajnya lurus. Dan ini sudah kita kaji dalam kitab Al-Ibanah Sughra, yes, dalam kitab Ibanah Sughra karang Ibnu Battal Al-Bari yang kita kaji setiap hari Rabu, ya, pada maghrib, meskipun sekarang masih online. Dikatakan di situ oleh para ulama salaf, ya, ketika menasihati anaknya, lebih baik engkau berteman dengan ahli maksiat daripada engkau berteman dengan ahli ahwa, ya. Kenapa demikian? Sebagaimana dalam ucapan Sufyan Ats-Tsauri, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al maksiyatu yutabu minna. Pelaku maksiat ada perasaan salah dan dia ingin bertobat, tapi pelaku kebid'ahan tidak ada, dia merasa salah, nggak mungkin dia mau tobat. Sering kita contohkan, coba antum bandingkan bahayanya pencuri, perampok, begal dengan teroris, ya. Teroris kalau ditangkap itu malah dia bangga, nggak ada dia ngomong ampun, ampun, maaf, maaf, nggak ada. Karena mereka menganggap perbuatan terorisme mereka itu ibadah, jihad, ya. Padahal sesat dan menyesatkan. Bahkan nenek moyang mereka, Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, dia membunuh Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasul, sahabat Rasul, ahlu baitnya Rasul, salah satu khulafa rasyidin yang kita diperintahkan mengikuti sunnah beliau, dibunuh dengan niat berjihad. Ini bahayanya bid'ah, bahayanya apa? Pemikiran yang menyimpang dalam urusan agama, ya. Lebih bahaya daripada apa? Perampok, pembegal, pembunuh secara umum, ya. Jadi sekali lagi, makanya Imam Al-Ajurri dalam kitab beliau Asy-Syariah mengatakan, jangan kita tertipu dengan khusyuknya ibadah seseorang, dengan retorika dia menyampaikan ilmu, jika dia rajin sholat puasa tapi akidah manhajnya manhaj khawarij. Khawarij ya sekarang ini teroris. Kenapa? Sesat dan apa? Menyesatkan seperti tadi. Membunuh Ali bin Abi Thalib diniatkan apa? Berjihad. Dalam sejarah ketika dia mau menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib mau berangkat salat subuh, dia menyabetkan pedangnya dengan membaca ayat. Bayangkan, ini teroris seperti ini. Membunuh sahabat Rasul dengan apa? Dalil ayat. Wa minan nasi man yasinafsa batiqa amardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Ya. Membunuh Ali bin Abi Thalib dengan apa? Dasar ayat Al-Quran. Niatnya berjihad. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan pengikut Khawarij setelah itu memuji juga pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh Imam Dhahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, ada seorang Khawarij, ya teroris lah, yang bernama Imran bin Hittan. Dia menyampaikan dua bait syair memuji Abdurrahman bin Muljam dengan mengatakan, ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dzil arsy ridwana. Naudzubillah min dzalik, ya. Dia mengatakan, memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib, wahai orang yang bertakwa. Ini enggak waras sudah, ya. Membunuh Ali bin Abi Thalib, pembunuh Ali bin Abi Thalib dikatakan orang yang bertakwa. Inilah manusia anas ajenas, uangnya macamnya, al-junun funun. Kata para ulama, gila itu bermacam-macam. Di antaranya ini, orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasul, ahlu baitnya Rasul, malah dipuji dikatakan orang yang bertakwa. Wahai sabetan pedang dari orang yang bertakwa, dia tidak menghendaki kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kita cukupkan sekian. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.